2 hari lalu saudara kita gereja Tuhan persisnya memang memperingati hari reformasi tanggal 31 Oktober. Dan sepanjang bulan ini sudah beberapa minggu kita gunakan untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan peristiwa reformasi, prinsip-prinsip yang muncul melalui reformasi gereja pada abad pertengahan itu, yang sesungguhnya saudara reformasi bukan untuk mendirikan gereja baru atau menciptakan doktrin atau ajaran baru, melainkan supaya gereja kembali kepada Injil yang sejati. Dan hari ini kita akan memikirkan topik ini untuk kita semakin mendalami apa sebenarnya yang menjadi tantangan gereja, bukan saja pada zaman itu, tetapi sampai pada zaman ini, dan sampai nanti Tuhan datang kembali. Saudara, pada masa itu, ketika Martin Luther menempelkan 95 tesisnya di pintu gereja Wittenberg di Jerman, gereja ada di dalam satu kondisi kemerosotan yang demikian rupa serius, baik kemerosotan secara moral maupun juga secara pengajaran atau doktrin. Saudara, pada waktu itu Luther sebagai seorang rahib dan juga seorang profesor teologi, seorang teolog, dia bergumul melihat praktik-praktik yang jelas-jelas berlawanan dengan kebenaran Alkitab. Sesuatu yang jelas-jelas berlawanan atau kontradiksi dengan Injil yang ada di dalam Alkitab. Dan saudara tahu bahwa memang situasi pada waktu itu dipicu juga oleh pengumpulan dana secara demikian masif melalui penjualan surat penghapus dosa atau indulgensia. Memang pada waktu itu saudara, Paus Leo ke-10 membutuhkan dana yang besar untuk memugar, membangun dan memugar, memperluas Basilika Saint Peter di Roma pada waktu itu. Sehingga saudara, hal ini dilakukan sebagai satu metode untuk penggalangan dana. Saudara, pada waktu itu penjualan ini memang dimaksudkan sebagai upaya untuk membiayai pemugaran basilika itu. Tetapi di dalam penjualan itulah menjadi pokok persoalan pada waktu itu yang akhirnya memicu terjadinya reformasi. Bahwa surat itu bisa dibeli. Jadi artinya bisa diperjualbelikan dengan melalui membayar sejumlah uang. Maka gereja sebagai pemegang rahmat dari Yesus Kristus dan para kudus bisa membagikan rahmat itu kepada barang siapa yang memang memerlukannya. Dengan cara apa? Dengan cara mendapatkannya dengan membeli surat itu. Nah, tetapi di balik surat itu, saudara, ada satu pemahaman doktrinal yang melatar belakangi itu, yaitu keyakinan gereja akan yang disebut purgatori, api penyucian. Nah, saudara, kalau kita melihat kepada sumber resmi dari Gereja Katolik Roma hari ini di dalam Katekismus CCC, Catechism of Catholic Church, paragraf nomor 1030 demikian. Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya. Tetapi dia masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu, supaya dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. Gereja menamakan penyucian akhir para terpilih, final purification, yang sangat berbeda dengan siksa para terkutuk. Jadi
purgatori itu tidak sama dengan neraka. Ya. Dia telah merumuskan ajaran-ajaran iman yang berhubungan dengan api penyucian, terutama dalam Konsili Firenze dan Trente. Ya. Tradisi gereja bicara tentang api penyucian dengan berpedoman pada teks-teks tertentu dari kitab suci. Misalnya 1 Korintus 3 ayat 15, 1 Petrus 1 ayat 7. Nanti kita akan lihat. Kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan, maksudnya pengadilan akhir, final judgment, masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan tertentu, venial sin. Karena kebenaran abadi mengatakan bahwa kalau seorang menentang Roh Kudus, dia tidak akan diampuni di dunia ini, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Matius 12 ayat 32. Dari ungkapan ini nyatalah bahwa beberapa dosa dapat diampuni di dunia ini, yang lain di dunia lain. Itu menurut Gregorius Agung. Ajaran ini juga berdasarkan praktik doa orang yang sudah meninggal. Tentangnya kitab suci sudah mengatakan, karena itu dalam hal ini Yudas Makabe mengadakan kurban penyilihan untuk orang-orang mati supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosanya. 2 Makabe 12 ayat 45 yang nanti juga kita akan lihat. Sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa dan terutama kurban ekaristi untuk mereka yang sudah mati supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Gereja juga menganjurkan amal, charity, indulgensi, dan karya penitensi. Itu adalah sakramen pertobatannya demi orang-orang mati. Baiklah kita membantu mereka dan mengenangkan mereka. Kalau anak-anak Ayub saja telah disucikan oleh kurban yang dibawakan oleh bapaknya, bagaimana kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati? Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka. Ini dikutip dari Yohanes Chrysostomus. Nah saudara, inilah yang diajarkan oleh gereja sejak dulu pada zaman Martin Luther, bahkan sebelumnya. Dari mana sebenarnya saudara pengajaran mengenai api penyucian atau purgatori ini bermula? Saudara, kalau dilihat dari apa yang dikatakan di dalam katekismus ini, saudara, tampaknya itu terkait juga dengan tradisi Yahudi. Di dalam masa intertestamen, mulai ada pemahaman itu seperti di 2 Makabe 12 tadi. Kemudian beberapa bapak gereja juga ya, mengajarkan konsep ya, bahwa seseorang itu yang sudah mati tidak langsung ke surga, tapi ada satu tahapan di mana dia itu dibersihkan, disucikan, ya, dimurnikan dulu sebelum dia siap. Jadi artinya mungkin ini kita lihat ke belakang mulai dari tradisi Yahudi di dalam zaman intertestamen, kemudian beberapa bapak gereja juga mulai ada pemikiran semacam itu, dan kemudian secara resmi didefinisikan di dalam Konsili Lyon kedua tahun 1274 Masehi. Nah saudara, apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan mengenai hal ini? Ada indulgensi, surat penghapusan dosa, tetapi ini juga merujuk khususnya dosa dari orang-orang yang ada di dalam purgatori. Jadi artinya, saudara, walaupun seseorang sudah percaya kepada Yesus dan sudah menerima keselamatan dan pengampunan dosa, tapi masih ada dosa-dosa yang dia dalam tanda petik harus tanggung dan bayar. Meskipun itu bukan di neraka, dalam rangka untuk lebih mempersiapkan dia layak masuk ke surga. Nah implikasinya apa saudara kalau memang hal ini benar? Sebenarnya ini mempertaruhkan pada hakikatnya kebenaran dari Injil keselamatan itu sendiri.
Apa yang sebenarnya menjadi hal yang sangat krusial di sini? Kalau memang seseorang yang sudah percaya kepada Kristus, dia sudah menerima pengampunan dan keselamatan, penebusan oleh Kristus, tetapi dia masih harus masuk ke dalam satu keadaan dan tempat yang disebut purgatori, maka sebenarnya karya penebusan Kristus di kayu salib itu tidak cukup memadai untuk pembayaran penuh atas hukuman dosa. Karya pengorbanan Kristus di kayu salib tidak cukup menyucikan keseluruhan dosa orang percaya, karena itu tempat penyucian. Dosa-dosa venial yang dikategorikan dosa-dosa ringan, dan sebagian akibat dari dosa-dosa mortal, dosa-dosa yang berat, masih harus dibersihkan dalam purgatori. Sedemikian sehingga orang-orang percaya masih harus menanggung dosa-dosanya untuk disucikan di dalam suffering and pain. Jadi jangan pikir purgatori itu tempat yang enak. Gitu ya. Di dalam penderitaan dan kesakitan, walaupun itu temporary. Jadi ini sebenarnya yang menjadi hal yang dipertaruhkan. Apakah karya penyucian dosa oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu hanya mengcover sebagian? Sebagian lainnya masih harus dijalani, ditanggung oleh si orang tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat ayat-ayat yang menjadi dasar dari doktrin ini. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Saya mengajak kita kalau membawa Alkitab kita buka, karena kita perlu melihat konteks yang lebih menyeluruh. 1 Korintus 13, 1 Korintus 3 maksud saya. Ayat 12 sampai 15. Yang menjadi penekanan dari pengajaran tentang purgatori itu ada di ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian, tetapi dia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Nah, ini dipahami sebagai inilah purgatori. Begitu. Ya. Inilah rujukan tentang api penyucian. Nah, sekarang kalau kita melihat 1 Korintus 3 itu Paulus sedang bicara apa? Coba saudara lihat. Kalau mulai ayat 12, Paulus bicara begini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab dia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, dia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita rugi. Tapi dia sendiri akan selamat. Tapi seperti dari dalam api. Nah, ini bicara apa Paulus? Saudara lihat 1 Korintus 3 ya di Alkitab saudara. Supaya kita memang sebagai orang percaya, kita perlu membaca dan memahami Alkitab dengan seksama. Di dalam pemahaman yang memang utuh. Kalau tidak, memang kita bisa salah. Sangat mungkin. Paulus di sini sebenarnya bicara mengenai apa sih? Ya, dasar dan bangunan bukan? Ya, itu perikop judul yang diberikan oleh Elaine. Sesuai dengan ayat 10 saya baca. Sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Nah, ini Paulus bicara apa nih? Kalau kita belum jelas, lihat di atasnya lagi tuh. Tentang perselisihan. Ada perselisihan kelompok-kelompok di dalam jemaat Korintus. Ya kan? Ya, di situ apa? Aku dari golongan Paulus.
Aku dari golongan Apolos. Ya kan? Dan kalau kita lihat tuh di dalam ayat sebelum-sebelumnya lagi, itu banyak faksi-faksi di dalam jemaat yang saling bersaing dan saling menyombongkan diri. Kami golongan Kefas, kami golongan Paulus, kami golongan Apolos, kami golongan Kristus. Lalu Paulus kan melihat itu, Paulus sebenarnya menegur, apakah Kristus itu terbagi-bagi? Ya. Jadi Paulus melihat itu, Paulus mengatakan apa? Ya, sesuai dengan pelayanan masing-masing. Aku, Paulus, Apolos, itu sama-sama kita pelayan Tuhan. Kita punya bagian masing-masing. Ya, Paulus katakan ayat yang ke-6, aku menanam, Apolos menyiram. Tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, yang penting jadi apa? Bukan yang menanam, menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan. Ayat 8. Yang menanam, yang menyiram sama penting. Masing-masing akan terima upah sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi saudara lihat, pekerjaan ini bicara mengenai apa? Mengenai apa saudara? Pak, saya hari Minggu ini mau kebaktian di gereja, mau dapat kesegaran, ini saya suruh mikir lagi capek. Tapi saudara ini sangat penting, kalau enggak saudara bisa salah. Jadi ini pekerjaan ini tentang apa sebenarnya? Tentang pelayanan. Pelayanan untuk membangun gereja. Gereja ini dibangun melalui pelayanan dari masing-masing anggotanya. Termasuk orang-orang yang Tuhan utus untuk memulai gereja itu. Siapa yang Tuhan utus untuk memulai gereja di Korintus? Paulus. Paulus yang mendirikan gereja di Korintus. Tapi apakah cuman Paulus? Enggak, ada Apolos juga. Dan ada Kefas juga. Dan sebenarnya juga ada seluruh jemaat Korintus yang ikut berkontribusi sama-sama membangun tubuh Kristus di Korintus. Nah, lalu ayat 10. Paulus bilang apa? Sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar. Itu artinya apa? Memang jemaat itu Paulus yang rintis, Paulus yang mulai. Jadi dia melihat dia sebagai tukang bangunan, ahli bangunan. Dia yang mulai, dia yang mulai pertama dasar. Oke? Nah, dan orang lain membangun terus. Orang lain itu Apolos, Kefas, dan juga jemaat sendiri. Oke? Namun tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun. Jadi Paulus sedang bicara apa kepada jemaat Korintus? Kita ini masing-masing dipanggil untuk melayani, membangun gereja. Tapi bagaimana kita melayaninya? Nah, itu isunya. Itulah pekerjaannya. Kualitas pelayanan kita, apakah kita lakukan dengan tulus, dengan sepenuh hati, dengan hati yang mengasihi, atau dengan terpaksa, dengan setengah-setengah, dengan keluh kesah. Itulah yang digambarkan nanti akan nampak. Pada waktu kapan? Pada kapan akan nampak itu? Pada hari Tuhan. Jadi ini bicara mengenai apa saudara? Second coming. Bukan bicara purgatory. Pada waktu Yesus datang, dia akan beri upah. Sesuai dengan kadar pekerjaan masing-masing. Kalau pekerjaannya itu dilakukan dengan tulus, dengan penuh kesungguhan, dengan pengorbanan, itu ibaratnya seperti emas yang nanti akan diuji semakin murni. Tapi kalau pelayanan, ya kalau lagi mood, pelayanan hanya karena ingin dilihat,
itu seperti jerami. Jadi waktu nanti Tuhan datang, hangus langsung. Tapi orang itu selamat. Jadi ini nggak ada bicara mengenai ada satu tempat untuk jiwa-jiwa yang masih perlu dosa-dosanya itu dikikis, dibersihkan. Enggak. Satu Petrus 1 ayat 6 dan 7. Yang menjadi penekanan ini adalah ayat 7 untuk doktrin purgatori. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, inilah purgatori menurut pemahaman Gereja Katolik Roma. Nah, kembali kita coba melihat ya. Petrus ini bicara tentang apa sebenarnya? Maka saudara, kembali saya mengajak kalau saudara yang membawa Alkitab, saudara buka, ya, saudara lihat. Ayat yang ke-6, Petrus mengatakan apa? Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, sekarang saya mau tanya, maksud Petrus hal itu apa? Nah, mau nggak mau kan saudara harus lihat kan? Saudara harus cek ayat di atasnya itu apa. Jadi apa yang Petrus ini sebenarnya sedang ngomong apa? Sehingga saudara akan bisa memahami ayat 7 itu sebenarnya maksudnya apa. Apakah itu bicara tentang purgatori atau bukan? Saudara lihat mulai ayat yang ketiga ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah membuat kita lahir kembali. Saya pakai TB2 ya. Melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Jadi yang pertama-tama ya, Petrus memberitahu penerima suratnya bahwa mereka telah menerima hidup yang penuh pengharapan. Mereka telah menerima rahmat Allah yang demikian besar melalui kelahiran baru, ya, melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang menyelamatkan itu, sehingga mereka memiliki hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Hidup yang penuh pengharapan itu, di sini apa ayat 4? Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Aman, gak usah takut ada yang ambil, gak usah takut ada resesi, gak usah takut ada orang jahat. Ya, harta kita yang disediakan Allah itu aman tersimpan di surga. Ya, warisan kita itu aman. Ayat 5, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu. Jadi Allah itu memelihara hidup keselamatan kita, termasuk apa yang Allah janjikan bagi kita, warisan kekal di surga. Dan cara Allah memelihara itu, kekuatan Allah itu menopang iman kita. Sampai saat ini, ya, melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Jadi Petrus sedang memberikan encouragement kepada jemaat penerima suratnya yang pada waktu itu situasinya apa? Sedang apa? Ya, ayat 6 itu. Sedang menderita. Sedang mengalami banyak tekanan karena mereka orang percaya. Banyak pencobaan. Waktu jemaat itu sedang mengalami penderitaan karena iman, Petrus mengingatkan, walaupun kamu sekarang menderita, ingat loh, ya, kamu itu sudah menerima rahmat Allah, keselamatan yang demikian besar
Bahkan Allah sudah menyiapkan warisan yang kekal di surga bagi kamu. Maka, nah itu ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Oke, sampai di sini masih kita bisa sama-sama ikut ya. Ayat 7. Nah, jadi maksud semuanya itu apa? Ayat 7. Menurut saudara semuanya itu apa? Ayat 7. Wah, ini banyak pertanyaan kayak ujian, Pak. Maksud semuanya itu apa? Berbagai-bagai pencobaan. Jadi penderitaan, berbagai pencobaan. Itu maksudnya untuk apa sih? Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas. Emas itu Petrus di sini bilang fana. Kalau iman itu fana apa? Bernilai kekal. Kekal. Nah, emas itu berharga enggak? Berharga. Bagaimana emas itu bisa punya nilai yang sangat tinggi? Harus diapain? Ya harus dimurnikan. Betul enggak nih? Ada tukang emas di sini? Saya dulu waktu kecil pernah kenal tukang emas. Saya dibawa ke tempat kerja dia. Ya ada las. Dibakar. Nah itu penggambaran apa saudara? Ya penderitaan. Iman kita itu dimurnikan melalui penderitaan. Karena kita orang percaya yang mau tetap setia kepada Kristus. Jadi ini perbandingan loh ya. Perbandingan. Ya. Jadi iman itu punya nilai yang jauh lebih tinggi. Bagaimana caranya Allah itu memurnikan iman kita sehingga iman kita itu punya nilai yang sangat tinggi di mata Allah? Ya Tuhan izinkan penderitaan. Sama seperti emas, supaya nilainya tinggi, masih banyak nih yang kotor-kotor, dia apa? Ya dibakar. Begitu, jadi ini perbandingan. Emas itu diuji dengan api. Itu mau bicara mengenai hidup kita sebagai orang beriman yang diuji melalui penderitaan. Supaya apa? Nanti waktu Tuhan datang, kita beroleh apa? Puji-pujian, kehormatan, kemuliaan. Jadi ini enggak ada sama sekali bicara mengenai purgatori. Saudara, 2 Makabe memang bukan kitab yang kita Protestan akui sebagai kanon. Tetapi bagi rekan-rekan kita yang Katolik, mereka menerima itu sebagai bagian dari kanon mereka. Kalau mereka kadang menyebut itu Deuterokanonika. Kalau kita biasa menyebutnya apokrifa. Ya. Saudara, kitab-kitab ini memang muncul dari masa intertestamen. Ya. Yaitu masa-masa dari mulai Maliaki sebagai nabi terakhir sampai Yesus Kristus 400 tahun kurang lebih. Situ banyak muncul tulisan-tulisan apokrifa. Ya. Nah, jadi begini. Ini karena mereka mendasarkan doktrin purgatori ini dari ini juga, surat 2 Makabe. Pada hari berikutnya, waktu hal itu menjadi perlu, pergilah anak buah Yudas untuk membawa pulang jenazah orang-orang yang gugur dengan maksud untuk bersama dengan kaum kerabat mereka mengebumikan jenazah-jenazah itu di pekuburan nenek moyang. Astaga, pada tiap-tiap orang yang mati itu mereka temukan di bawah jubahnya sebuah jimat dari berhala-berhala kota Yamnia. Dan ini dilarang bagi orang-orang Yahudi oleh hukum Taurat. Ini adalah apa? Kalau menurut hukum Taurat ada jimat.
berhala, idolatry. Oke? Maka menjadi jelaslah bagi semua orang mengapa orang-orang itu gugur. Oh, karena mereka pakai jimat sih, karena mereka menyembah berhala. Makanya mereka gugur. Begitu loh, ya. Ayat 41. Lalu semua memuliakan tindakan Tuhan, hakim yang adil yang menyatakan apa yang tersembunyi. Mereka pun lalu mohon dan minta, semoga dosa yang telah dilakukan itu dihapus semuanya. Jadi mohon dan minta. Ya, ini artinya apa? Mohon dan minta, ini berdoa ya kepada Tuhan. Tetapi Yudas Makabe yang berbudi luhur memperingatkan halayak ramai supaya memelihara diri tanpa dosa. Justru oleh karena telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri apa yang sudah terjadi oleh sebab dosa orang-orang yang gugur itu. Jadi ini jelas ya dikaitkan, mereka gugur karena apa? Karena mereka berdosa, yaitu dosa berhala. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Jadi dikumpulin uang sejumlah nilai dikirim ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban. Nah, korban apa ini? Penghapus dosa. Dosa orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati? Orang yang sudah mati. Ya. Oke, ini sungguh satu perbuatan yang sangat baik dan tepat. Oleh karena Yudas memikirkan apa? Kebangkitan. Jadi Yudas Makabeus ini kan orang Yahudi. Orang Yahudi itu percaya ada hari kebangkitan. Dan pada waktu hari kebangkitan itu orang-orang yang bangkit itu akan masuk ke dalam kerajaan Mesias. Messianic Kingdom. Itu keyakinan orang-orang Yahudi. Makanya kenapa Yudas melakukan ini? Karena ada pengharapan akan hari kebangkitan. 44. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Oke, nah jadi dikaitkannya ke situ ya. 45. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh satu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Nah inilah dasar daripada apa? Doktrin purgatori. Kita bisa langsung mengatakan, ya silakan, kami tidak menerima kitab Makabe sebagai kanon. Tapi oke, kita coba lihat. Menurut keyakinan, pemahaman Gereja Katolik, idolatry itu dipandang sebagai the greatest of mortal sins, which are grave offenses that cause a loss of sanctifying grace and separate a person from God. Jadi sebenarnya agak sulit kalau gereja Katolik membangun doktrin purgatori dari bagian ini. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang gugur itu adalah dosa idolatry. Yang menurut pandangan gereja Katolik, idolatry itu adalah dosa yang apa? Yang langsung masuk neraka punya. Gitu loh. Tapi mereka membangun doktrin purgatori di mana orang itu hanya sementara di situ sebelum dia ke surga dari bagian ini. Lagi pula saudara, apa yang ada di dalam 2 Makabe ini merupakan praktek yang muncul memang di dalam zaman intertestamen yang kita merasa, bukan kita merasalah. Kita melihat memang Tuhan tidak berbicara. Jadi ini bukan firman Tuhan. Tuhan tidak mengutus satu nabi pun di dalam masa-masa intertestamen. Itulah sebabnya memang menjadi salah satu dasar kenapa kitab-kitab yang muncul di dalam masa intertestamen itu tidak kita akui sebagai kanon. Nah saudara, tetapi praktek ini saudara yang dilakukan oleh Makabe dengan pemahaman kita melakukan sesuatu untuk orang yang sudah mati. Kan itu enggak serta-merta kalau kitab ini ada, dilakukan oleh orang Yahudi, kita juga harus ikut. Kan enggak harus begitu.
Kenapa? Ya karena Alkitab Perjanjian Lama kita juga baca banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang Israel. Dan Tuhan marah. Bukan semata-mata ini ada dicatat, lalu ini menjadi patokan untuk kita juga ikuti. Sekarang saya akan membawa kita untuk melihat apa sebenarnya Alkitab katakan mengenai Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan itu. Dari banyak ayat ya, beberapa. Alkitab menyatakan Injil yang sejati dan menolak purgatori. Dari 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Ayat 8 dan 9 yang tadi kita sudah baca di dalam bimbingan ayat untuk pengakuan dosa. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Bukan hanya dosa-dosa berat, dari segala dosa. Sehingga tidak ada lagi dosa yang masih kurang sehingga harus masuk di dalam purgatori. Lukas 23. Saudara ingat peristiwa ini bukan? Ya. Ayat 42 itu adalah salah seorang penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya nanti ya, 1 abad kamu masuk purgatori dulu. Enggak, hari ini juga. Sebenarnya kalau kita berpikir siapa yang perlu masuk purgatori? Bukankah orang yang masih banyak bukan dosa-dosanya? Ini kalau kita ngelihat penjahat ini dosanya banyak apa sedikit? Tidak ada orang-orang pada zaman itu yang disalibkan hukumannya kecuali itu penjahat yang sudah paling paripurna kejahatannya. Itu baru hukumannya salib. Jadi kalau berpikir purgatori itu kalau benar ada, orang ini adalah orang yang paling cocok masuk dulu. Mana bisa langsung. Tapi Yesus bilang apa? Hari ini juga. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang. Bukan nanti. Penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah saudara di dalam NIV, saudara, kita perhatikan ya, yang disebut tempat kudus itu. Therefore brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place. Jadi ini masuk ke ruang maha kudus di mana Allah itu menyatakan kehadirannya. Kapan? Nanti setelah kita disucikan dulu? Tidak. Oleh darah Yesus sekarang. Kolose 2, kamu juga meskipun dulu sudah mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dosa itu adalah satu hutang yang harus dibayar. Nah, jadi ada dosa-dosa yang memang perlu dibayar karena belum dibayar atau dianggap belum dibayar di dunia ini. Nah, tempatnya itu adalah purgatori. Tapi di sini dikatakan apa? Saudara, segala pelanggaran itu sudah dihapuskan. Ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kita tidak lagi ada hutang oleh
karya Kristus di kayu salib, kita dilunaskan semua. Enggak ada lagi surat dakwaan, kamu belum bayar ya, kamu menderita dulu 100 tahun. Enggak. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mungkin mereka akan berkata, Anda keliru. Purgatori itu bukan penghukuman tetapi purification. Penyucian. Saudara, sebenarnya orang yang masuk purgatori itu bahagia, enak, apa tersiksa? Tersiksa. Ada pemahaman bahwa purgatori itu seperti penjara memang. Harus lunas baru bisa keluar. Kalau disebut bukan penghukuman, kenapa seperti penjara? Sebab oleh satu korban saja dia telah menyempurnakan. Satu kali korban di atas kayu salib. Sempurna. Tidak ada lagi yang masih tersisa, yang masih perlu pembayaran. Saudara, pada akhirnya saudara, melalui peristiwa Luther menempelkan 95 tesis itu, kemudian bergulirlah sejarah. Dan sampai akhirnya masuk kepada sesuatu yang lebih fondasional, yaitu bagaimana kita sebagai orang yang berdosa bisa berdiri di hadapan Allah yang Maha Suci. Maka waktu Luther selalu mengatakan, waktu pertama-tama Luther melihat dan memahami Roma 1 ayat 16-17, Luther itu masih gak bisa ngerti. Kenapa Injil itu menyelamatkan? Ya, karena di dalamnya nyata kebenaran Allah. Waktu Luther memikirkan kebenaran Allah, yang Luther pikirkan itu adalah apa? Keadilan Allah. Sebagai hakim yang tidak ada kompromi terhadap dosa, yang akan menghukum setiap orang yang berdosa. Bagaimana itu bisa menjadi sebuah kabar baik? Itu kabar celaka. Sampai kemudian saudara, dalam pergumulannya, Luther akhirnya baru bisa memahami yang dimaksud bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, di dalamnya nyata kebenaran Allah. Itu yang dia tulis. Seperti dia merasa dia itu lahir baru waktu dia dicerahkan dan dia mengerti apa maksudnya kebenaran Allah. Yaitu kebenaran yang dari luar dirinya. Bukan kebenaran yang dia upayakan, yang ada pada dirinya. Ya, itu enggak ada sama sekali. Yang ada hanya dosa dan dia akan dihukum. Jadi kebenaran Allah itu pada akhirnya dia mengerti itu adalah kebenaran Yesus Kristus yang diterima, yang diperhitungkan kepadanya melalui iman. Itulah justification by faith and only by faith. Nah saudara, kemudian di sini terjadi satu polarisasi yang semakin tajam. Sebab pada waktu itu saudara, gereja juga bereaksi dan kemudian menyatakan pengajaran Luther itu sesat. Dan sampai hari ini saudara melihat posisi resmi daripada gereja Katolik Roma adalah bagaimana seorang bisa diselamatkan? Not just by faith. Mereka mengatakan justification by faith alone itu anathema. Terkutuklah orang yang mengatakan kita dibenarkan hanya oleh iman. Lalu menurut mereka apa? Oleh iman dan perbuatan. Saya nggak akan bahas lagi, dulu 2 tahun lalu saya sudah bahas ini.
Kalau saudara penasaran mau coba ingat-ingat lagi, saudara bisa lihat nanti ya di channel YouTube GKI Gading Serpong. Karena saudara, inilah isu yang pada akhirnya meruncing dan sampai hari ini. Saudara, tapi kita bersyukur bahwa melalui reformasi, kita menemukan kembali Injil itu membawa sukacita dan pengharapan. Saudara, sebab pada akhirnya kita menyadari kalau Allah memperhitungkan kondisi kita, tidak ada satupun di antara kita yang bisa lolos dari penghakiman dan hukuman Allah. Kalau kita masih berpikir seperti ini, selain saya percaya, saya juga perlu taat. Saya perlu berbuat baik. Saya perlu juga menerima sakramen-sakramen. Maka pertanyaannya, sampai berapa banyak kita bisa tahu itu cukup? Iman dan atau ditambah juga ketaatan. Pertanyaannya, kita butuh berapa banyak? No one knows. No one knows. Ketika Injil itu dicampur dengan perbuatan manusia, maka itu bukan lagi Injil yang sejati, itu false gospel. Ayat yang terakhir. Kalau begitu, kita juga sering memang disalahpahami dan dituduh. Kenapa sola fide itu dikutuk oleh Gereja Katolik Roma? Karena dianggap kita orang Protestan itu yang penting percaya, mau perbuatan bejat kayak mau berbuat dosa, pokoknya asal percaya selamat. Kita dianggap begitu, saudara. Nah, jadi saudara melihat ya, kembali kita melihat kepada berita Injil yang menghibur, yang menguatkan, bukan mengancam, bukan menakutkan. Ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Dia mau kita hidup. Saya mau tanya, perbuatan baik penting nggak? Penting kan? Tempatnya di mana? Ayat 8, ayat 9 atau ayat 10? Perbuatan baik penting? Penting. Tempatnya di mana? Di ayat berapa? 10. Jadi perbuatan baik itu adalah apa? Akibat, buah, bukan dasar. Kita diselamatkan dan dibenarkan. Bagi kita yang sudah menerima kasih karunia, mari kita hidupi kasih karunia itu dengan apa? Berbuat baik. Bukan supaya kita dibenarkan, tapi karena kita sudah dibenarkan cuma-cuma melalui iman. Bukan perbuatan, bukan pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita. Mari kita bawa pulang kembali, saudara, harta gereja yang paling bernilai yaitu Injil kasih karunia. Bukan saja kita berhenti pada pemahaman, mari kita hidupi. Semakin kita mengerti betapa indahnya, betapa dalamnya kasih karunia Allah, betapa kita juga gentar dan kita juga dengan mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Kita tidak akan menjalani hidup ini dengan sia-sia, untuk hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang berdosa, tetapi kita justru mengerjakan pekerjaan yang baik, yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa.